Ada shalom. Dimanapun saudara berada, seperti biasa katakan bersama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Saya berdoa dimanapun saudara berada, saudara baik-baik, sehat-sehat dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwa saudara, baik-baik saja. Selamat hari Minggu yang diberkati dan selamat hari Pentakosta. Hari ini kita merayakan hari Pentakosta, hari di mana Bapa memberikan apa yang dijanjikan kepada setiap orang yang percaya, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus adalah janji dan berkat yang pertama yang diterima oleh orang percaya. Dan Roh Kudus adalah jaminan saudara dan saya menjadi miliknya Allah. Dan Roh Kudus akan menuntun saudara kepada penggenapan seluruh janji Bapa dalam hidup saudara, dalam hidup saya. Kita lihat firman Tuhan dari Imamat pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Tuhan berfirman kepada Musa, inilah yang harus menjadi hukum tentang orang yang sakit kusta pada hari pentahirannya. Ia harus dibawa kepada imam. Dan imam harus pergi keluar perkemahan. Kalau menurut pemeriksaan imam penyakit kusta itu telah sembuh daripadanya, maka imam harus memerintahkan supaya bagi orang yang akan ditahirkan itu diambil 2 ekor burung yang hidup dan yang tidak haram, juga kayu aras, kain grimisi, dan hisop. Kalau saudara baca kitab Imamat secara keseluruhan, maka saudara akan menemukan beberapa kali kitab Imamat berbicara tentang orang yang sakit kusta. Dan saya mau saudara mengerti, perjanjian lama adalah bayangan atau gambaran. Jadi sesungguhnya apa yang dimaksud dengan penyakit kusta di sini? Kalau saudara lihat dalam perjanjian lama, orang yang sakit kusta mereka akan terisolasi. Mereka akan terbuang jauh dari keluarganya, hidup terisolasi, dan tidak ada yang pernah sembuh. Orang Israel yang sakit kusta dalam perjanjian lama tidak ada yang pernah sembuh. Dan sesungguhnya yang dimaksud dengan penyakit kusta di sini saya percaya bukan berbicara tentang penyakit kusta secara fisik. Tapi ini berbicara tentang dosa saudara, ini berbicara tentang dosa saya. Di ayat yang tadi kita baca, di situ dikatakan inilah yang harus menjadi hukum bagi orang yang sakit kusta pada hari pentahirannya. Pada hari pentahirannya. Alkitab selanjutnya mengatakan ia harus dibawa kepada imam. Ia harus dibawa kepada imam. Kalimatnya merupakan kalimat pasif. Ia harus dibawa kepada imam. Artinya ada seseorang yang harus membawa orang ini datang kepada imam. Siapakah orang ini? Saya mau kasih tahu sama saudara, kalau bukan Roh Kudus yang membawa saudara dan saya datang kepada Yesus, maka saudara dan saya tidak akan pernah diselamatkan. Yesus pernah berkata kepada orang-orang Yahudi yang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Yesus berbalik, kemudian Yesus berkata kepada mereka, tidak ada seorang pun yang bisa datang kepadaku kalau bukan ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan Alkitab menceritakan sejak saat itu, banyak di antara mereka yang meninggalkan Yesus dan tidak lagi mengikuti Yesus. Tapi saya mau kasih tahu sama saudara, sesungguhnya waktu mereka meninggalkan Yesus, mereka meninggalkan keselamatan, mereka meninggalkan berkat, mereka meninggalkan hidup yang berkelimpahan. Kalau saudara meninggalkan Yesus, saya mau kasih tahu, Yesus tidak pernah meninggalkan saudara. Yesus menghormati keputusanmu, tapi saudara meninggalkan berkat. Saudara meninggalkan berkat. Perhatikan baik-baik, inilah yang harus menjadi hukum pada hari pentahiran buat orang yang sakit kusta. Ia harus dibawa kepada imam. Siapakah imam di sini? Yesus. Siapakah orang yang membawa orang kusta ini kepada imam? Orang yang tidak pernah disebutkan, yaitu Roh Kudus. Betul? Kemudian orang yang sakit kusta ini, pada hari pentahirannya dia dibawa kepada imam. Kemudian imam memeriksa orang yang sakit kusta ini, apakah sudah sembuh atau belum. Dan saya mau kasih tahu sama saudara, hari pentahiran atau ayat ini tidak pernah terjadi. Tidak pernah digenapi. Kenapa? Karena tidak ada seorang pun di antara orang Israel yang sakit kusta disembuhkan dalam perjanjian lama. Mungkin saudara berkata, bagaimana dengan Naaman? Naaman bukan orang Yahudi, dia bukan orang Israel, dia orang Aram. Jadi hari pentahiran tidak pernah terjadi. Ayat ini tidak pernah digenapi. Kenapa? Karena tidak ada orang Israel satupun yang sakit kusta disembuhkan sampai Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini.
Alkitab menceritakan setelah Yesus selesai berkhotbah di bukit, dia turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus. Kemudian datanglah seorang yang sakit kusta tersungkur di depan Yesus sambil berkata, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Orang kusta ini tidak ragu kalau Yesus bisa menyembuhkan dia, tapi dia ragu apakah Yesus mau. Jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Dan Yesus berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Kalau ada di antara saudara hari ini yang sakit dan saudara ragu apakah Tuhan mau menyembuhkan saya mau kasih tahu Tuhan mau menyembuhkan saudara. "Aku mau, jadilah engkau tahir." Kemudian Yesus berkata begini sama orang kusta. Matius 8 ayat keempat. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Jangan kasih tahu siapapun, Yesus berkata kepada orang kusta ini, jangan kasih tahu siapapun, tapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. Ini pertama kalinya orang Yahudi yang sakit kusta disembuhkan. Sebelumnya nggak ada. Sebagai bukti bagi mereka. Bukti apa? Mesias sudah datang. Yang percaya boleh bilang amin. Orang yang sakit kusta pada hari pentahirannya, dia harus mempersembahkan korban yang diperintahkan Musa. Apa itu korbannya? Seperti yang tadi kita sudah baca, dia harus mempersembahkan 2 ekor burung yang tidak haram. Burung yang satu disembelih, dia di atas belanga yang berisi air yang mengalir. Kemudian burung yang satu lagi dicelupkan di dalam darah. Kemudian dipercikkan 7 kali kepada orang yang sakit kusta. Kemudian burung ini dilepaskan. Ini semua gambaran. Burung yang disembelih, mencurahkan darahnya, ini berbicara tentang Yesus yang mati di atas kayu salib. Burung yang dilepaskan, yang dicelupkan ke dalam darah, yang dilepaskan, ini berbicara tentang kebangkitan Yesus. Kemudian prosedur selanjutnya, tentang pentahiran orang kusta. Kemudian imam mengambil darah dari burung yang disembelih. Menguduskan orang yang sakit kusta ini. Mengoleskan darahnya di cuping telinga kanan, ibu jari tangan kanan, kemudian di ibu jari kaki kanan. Amin. Kemudian Alkitab menceritakan setelah imam mengoleskan darah, setelah itu imam mengambil minyak, mengoleskan minyak ini di tempat di mana tadi imam mengoleskan darah, cuping telinga kanan, ibu jari tangan kanan, ibu jari kaki kanan. Amin. Dan saya mau saudara mengerti, minyak di sini berbicara tentang pengurapan. Minyak merepresentasikan Roh Kudus. Di mana ada darah, perhatikan baik-baik, di mana ada darah, di situ ada pengurapan. Di mana ada darah, Roh Kudus merespon. Di mana darah ditinggikan, Roh Kudus merespon. Itu sebabnya saudara dan saya tidak harus selalu bertanya-tanya apakah Roh Kudus ada dalam saya, apakah Roh Kudus ada dalam saya. Saudara cukup menyadari bahwa saudara dan saya adalah orang yang dikuduskan dengan darah Yesus. Amin. Saudara cukup menyadari bahwa saudara dan saya adalah orang yang sudah dikuduskan oleh darah Yesus. Memang saudara dan saya bukan orang yang sempurna, itu sebabnya dibutuhkan darah. Darah Yesus sudah menguduskan saudara, menyucikan saudara dari segala dosa saudara. Pertanyaan saya, apakah selama ini saudara lebih menyadari dosa-dosa, kesalahan dan pelanggaran saudara dibanding menyadari bahwa saudara adalah orang yang sudah dikuduskan oleh darah Yesus? Saya mau kasih tahu sama saudara, orang percaya, orang Kristen, saudara dan saya hidup dalam siklus pengudusan. Saudara dan saya hidup dalam siklus pengudusan. Terus menerus, darah Yesus terus menerus. Keep on, keeping on. Menguduskan, saudara menguduskan saya. Yang percaya boleh bilang, kalau saudara mau percaya bahwa darah Yesus menguduskan saudara. Kalau saudara mau menyadari setiap saat saya adalah orang yang dikuduskan oleh darah Yesus. Roh Kudus akan merespon dalam hidupmu, dalam hidup saya. Saudara bisa lihat, orang kusta ini, dia menerima. Bukan seperti orang Israel rata-rata. Tapi dia menerima sesuatu yang lebih. Dia menerima pengurapan. Dia menerima sesuatu yang istimewa. Dia terima pengurapan. Dan saya mau mengerti, pengurapan ini sesungguhnya hanya miliknya imam. Hanya milik raja. Hanya milik nabi. Tetapi orang kusta, orang yang terbuang, yang terisolasi. Dia menerima sesuatu yang istimewa. Ini kasih karunia. Sesungguhnya ini memberitahukan kepada saudara, apapun milikmu yang pernah hilang karena dosa, di situ kasih karunia Tuhan akan semakin berlimpah-limpah.
Yang percaya boleh bilang amin. Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus naik ke surga. Tetapi sebelum dia naik ke surga, ini yang dia katakan kepada murid-muridnya. Lukas 24 ayat 49. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Yesus berkata kepada murid-muridnya, dan aku akan mengirimkan kepada kamu apa yang dijanjikan Bapakku. Apa yang dijanjikan Bapa kepada orang percaya? Roh Kudus. Amin. Kisah pasal 2. Perhatikan baik-baik. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Amin. Ayat yang pertama dikatakan ketika tiba hari Pentakosta. Hari ini kita merayakan hari Pentakosta. Apa hari Pentakosta? Pentakosta artinya hari yang ke-50. Amin. Yesus bangkit dari kematian. Kemudian Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya selama 40 hari. Setelah itu Yesus naik ke surga. 10 hari sesudah kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Hari Kamis minggu yang lalu. Kemudian 10 hari kemudian Allah memberikan apa yang dijanjikan kepada orang percaya. Roh Kudus 50 hari sesudah kebangkitan Yesus. 50 hari sesudah Paskah. Ini hari Pentakosta. Allah memberikan apa yang Allah janjikan kepada setiap orang yang percaya. Apa itu? Roh Kudus. Ketika tiba hari Pentakosta, Alkitab mengatakan berkumpullah orang-orang yang percaya di ruangan atas. Siapa yang dimaksud dengan orang-orang percaya di sini? Yang dimaksud dengan orang-orang percaya di sini adalah orang-orang yang percaya bahwa Yesus sudah mati di atas kayu salib, mencurahkan darahnya, menguduskan mereka satu kali untuk selamanya. Dan ingat baik-baik prinsipnya, di mana ada darah, di mana darah ditinggikan, Roh Kudus merespon. Itu sebabnya ketika mereka berkumpul, apa yang terjadi? Alkitab mengatakan, penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Roh Kudus datang memenuhi mereka. Roh Kudus merespon. Di mana ada darah, Roh Kudus merespon. Pengurapan turun. Itu sebabnya saudara dan saya yang percaya sama apa yang Tuhan kerjakan di atas kayu salib. Dia sudah curahkan darahnya, menguduskan saya satu kali untuk selamanya. Bam! Di dalam saudara, dalam saya ada Roh Kudus. Bilang sama kiri kanan saudara, di dalam saudara, kamu ada Roh Kudus. Dalam kamu ada Roh Kudus. Saya mau kasih tahu saudara, ini merupakan mimpinya orang Yahudi. Ini merupakan mimpinya bangsa Israel. Untuk bisa memiliki janji ini. Tapi mereka tidak pernah bisa memiliki janji ini. Kenapa? Karena Yesus belum curahkan darahnya. Itu sebabnya saya mau saudara mengerti. Dan saya mau saudara senantiasa percaya. Jangan ragu lagi. Saudara dan saya adalah orang yang sudah dikuduskan oleh darah Yesus. Di mana ada darah, di situ Roh Kudus merespon. Di dalam saudara ada Roh Kudus. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Efesus pasal 1 ayat 13-14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Amin. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya. Ketika kamu percaya, kamu dimateraikan oleh Roh Kudus yang dijanjikan itu. Apa yang dijanjikan Bapa? Apa yang dijanjikan Bapa? Roh Kudus. Amin. Pertanyaan saya, bagaimana caranya Roh Kudus datang dalam kehidupan saudara? Bagaimana caranya Roh Kudus datang? Di ayat yang tadi dikatakan, di dalam ayat tadi dikatakan, kamu telah mendengar firman kebenaran, Injil keselamatanmu. Di dalam Dia juga kamu ketika kamu percaya. Amin. Ketika kamu percaya Injil keselamatanmu, ketika kamu percaya kabar baik, Yesus sudah mati buat saudara, curahkan darahnya, menguduskan kamu satu kali untuk selamanya. Roh Kudus datang. Roh Kudus merespon. Jadi sesungguhnya ayat ini memberitahukan kepada saudara bagaimana caranya Roh Kudus datang dalam hidupmu.
Bagaimana caranya? Roh Kudus datang dalam hidupmu. Percaya. Percaya apa? Percaya Injil. Amin. Itu sebabnya juga Paulus berkata kepada orang-orang di Galatia. Jadi bagaimana sekarang? Apakah dia mengaruniakan roh kepada kamu secara berlimpah-limpah dan melakukan mujizat dalam hidupmu? Apakah karena kamu melakukan hukum Taurat atau kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Percaya kepada pemberitaan Injil. Yang percaya boleh bilang amin. Ketika kamu percaya, Yesus mati, curahkan darahnya, menguduskan kamu. Roh Kudus turun. Inilah caranya Roh Kudus datang dalam kehidupan saudara. Ayat ke-14, dan Roh Kudus adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Yaitu penebusan yang membuat kita menjadi miliknya Allah. Amin. Jadi Allah memberikan anaknya, mencurahkan darahnya, menguduskan kamu satu kali untuk selamanya, memateraikan kamu dengan Roh Kudus supaya apa? Kamu menjadi miliknya Allah. Dan apa yang terjadi? Apa yang Allah lakukan ketika setelah Allah menguduskan kamu, memateraikan kamu menjadi, apa tujuannya Allah melakukan ini semua? Memberikan anaknya, mencurahkan darahnya, menguduskan kamu satu kali untuk selamanya, memateraikan kamu menjadi miliknya. Apa tujuannya? Perhatikan baik-baik. Galatia pasal 3, 13-14. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat, dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Amin. Yesus Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Kabar baik, kalau saudara melihat kutuknya dalam Ulangan pasal 28, kalau saudara melihat kutuknya begitu banyak, begitu detail, dan begitu mengerikan. Tapi puji Tuhan, Yesus Kristus sudah menebus saudara dan saya dari kutuk hukum Taurat. Bagaimana caranya Yesus menebus saudara dan saya dari kutuk hukum Taurat? Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Bagaimana caranya? Dia gantikan posisimu, tergantung di atas kayu salib. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Dia menebus saudara, menebus saya dengan jalan menjadi kutuk. Dia tanggung semua kutuk yang harusnya menjadi bagianmu, menjadi bagian saya. Itu sebabnya Yesus tidak dihukum mati dengan cara dirajam dengan batu. Padahal pada zaman Yesus ketika orang dihukum mati, caranya orang dihukum mati pada zaman itu adalah dengan cara dirajam dengan batu. Tapi Yesus tidak dirajam dengan batu, tapi disalib. Kenapa? Karena dia harus menebusmu dari kutuk hukum Taurat. Itu sebabnya dia disalib. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Amin. Ini Injil, ini kabar baik. Apakah saudara percaya kabar baik ini? Kalau saudara percaya kabar baik ini, dia tergantung di sana, menjadi terkutuk, menebus saya dari kutuk, mencurahkan darahnya, menguduskan saya satu kali untuk selamanya. Roh Kudus turun atas saudara. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Ayat berikutnya, Yesus Kristus telah membuat ini. Yesus Kristus telah membuat ini. Dia datang, dia gantikan posisimu. Dia menuai semua kutuk yang harus menjadi bagianmu. Dia tebus saudara, dia bayar harganya dengan darahnya. Darah yang tercurah menguduskan kamu satu kali untuk selamanya. Dia buat ini supaya, perhatikan baik-baik, ini tujuannya. Supaya di dalam dia berkat Abraham bisa sampai kepada bangsa-bangsa lain. Saya suka sekali dengan kalimat bangsa-bangsa lain. Bukan hanya untuk bangsa Israel, tapi untuk bangsa Amerika, bangsa Eropa, negara-negara di Eropa, untuk bangsa Cina, untuk bangsa Indonesia, untuk bangsa saudara, bangsa saya. Untuk saudara dan saya. Yang percaya boleh bilang amin. Dia membuat ini, amin, supaya berkat Abraham bisa sampai kepada bangsa lain. Apa hubungannya? Saya mau saudara mengerti. Dia buat ini. Dia curahkan darahnya, menguduskan kamu. Ingat, supaya Roh Kudus bisa tinggal dalam kamu. Dia memateraikan kamu dengan Roh Kudus sebagai jaminan bahwa kamu adalah miliknya. Dan Alkitab mengatakan, ingat baik-baik, barang siapa milik Kristus, ia adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Jadi ini adalah rancangan Allah. Allah memberikan anaknya yang paling Allah kasihi, datang ke dalam dunia ini, mencurahkan darahnya,
Darahnya menguduskan kamu satu kali untuk selamanya. Supaya Allah bisa memateraikan kamu dengan Roh Kudus. Sebagai jaminan kamu adalah miliknya. Ketika dia sudah menjadikan kamu miliknya, kamu adalah keturunan Abraham dan kamu berhak menerima semua janji yang Allah janjikan kepada Abraham. Betapa saudara dan saya diberkati Tuhan. Percaya sama Tuhan Yesus Kristus. Ini rancangan yang besar buat saudara, buat saya, setiap orang yang percaya. Amin. Allah memberikan anaknya. Anaknya tergantung mencurahkan darahnya, menebus kamu dari segala kutuk. Supaya hari ini tidak lagi ada kutuk yang datang kepadamu. Melainkan dia curahkan darahnya, menebus saudara, membayar segala sesuatu yang pernah hilang. Amin. Dia kuduskan saudara satu kali untuk selamanya. Dia materaikan saudara dengan Roh Kudus sebagai jaminan kamu adalah miliknya. Amin. Dan Alkitab berkata, barang siapa milik Kristus, dia adalah keturunan Abraham. Dia buat ini supaya apa yang dia janjikan kepada Abraham bisa digenapi dalam hidupmu. Itu sebabnya tadi di awal saya mengatakan sama saudara, Roh Kudus akan menuntun saudara kepada penggenapan semua janji Allah. Jadi saya mau kasih tahu sama saudara, diberkati saya. Hari ini kita memperingati turunnya Roh Kudus. Ingat baik-baik, Roh Kudus yang ada di dalammu, bersukacitalah, adalah jaminan. Satu kepastian bahwa saudara adalah miliknya Tuhan. Bilang sama kiri kanannya, kamu adalah miliknya Tuhan. Dan Roh Kudus adalah jaminan saudara akan menerima segala sesuatu yang Allah janjikan kepada Abraham. Diberkatilah saudara, diberkatilah saya. Saudara akan melihat bagaimana Allah akan menggenapi semua janji-janjinya dalam kehidupanmu, dalam kehidupan saya. Tuhan akan berjalan di depanmu, dia menutup barisan di belakangmu, dia menunduk kamu dengan kepak sayapnya, dia membawa kamu masuk ke tempat perhentiannya untuk melihat penggenapan-penggenapan apa yang dia pernah janjikan kepada Abraham. Kamu adalah anaknya, kamu berhak menerima apa yang Allah janjikan kepada Abraham. Berkat, kesembuhan, pemulihan, sukacita, damai sejahtera, tubuh yang sehat, umur yang panjang, hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Yang percaya boleh bilang amin. Saya punya satu kesaksian buat saudara, luar biasa. Kesaksiannya datang dari Ibu Nancy. Di sini Ibu Nancy memberikan kesaksian. Shalom, saya mau menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus yang selalu memberikan perlindungan yang sempurna bagi keluarga saya, khususnya dalam hidup mama saya. 4 tahun yang lalu mama saya divonis kanker payudara dan hal ini membuat kami sekeluarga sangat kaget. Dokter mengatakan bahwa kanker ini merupakan kanker yang ganas. Setelah merujuk kepada hasil 2 dokter, hasilnya sama dan mama harus melakukan operasi pengangkatan payudara. Setelah berunding, akhirnya operasi pengangkatan pun dilakukan. Kami terus berdoa meminta kepada Tuhan Yesus agar operasi berjalan dengan baik dan tidak ada penyebaran dan kemoterapi yang harus dilakukan. Puji Tuhan, semua operasi berjalan dengan lancar. Hasilnya tidak perlu dilakukan kemo karena setelah di PET scan, hasilnya tidak ada penyebaran. Puji Tuhan, Tuhan Yesus angkat semua sel kanker yang ganas tanpa ada yang sisa. Minggu lalu, tanggal 18 Maret 2021 dilakukan PET scan yang kedua. Dan saya belajar untuk membaca firman Tuhan, kitab Amsal setiap sore hari dan menyembah Tuhan dalam pujian. Dan pada tanggal 17 Maret 2021, tepat saya selesai membaca kitab Amsal pasal 31, besoknya ketika tanggal 18 Maret, mama akan PET scan. Kami selalu belajar untuk memandang salib Tuhan Yesus Kristus dan percaya kalau Tuhan Yesus sudah mengalahkan dosa, penyakit di atas kayu salib. Makin mendekati hari PET scan kami ada perasaan tertekan dan khawatir. Tetapi kami ingat apa yang Pastor Ivan khotbahkan dan katakan, jangan gunakan kekuatan kita, tapi kita harus rest dan biar Tuhan Yesus yang berperang. Hari itu yang ditunggu tiba, saya antar mama ke rumah sakit dan tidak tahu mengapa hati saya hari itu sangat tenang. Saya rest, saya tidak stres dan saya benar-benar berserah 100% kepada Tuhan Yesus. PET scan berjalan dengan lancar, yang tadinya direncanakan memakan waktu 3 jam, ternyata hanya 2 jam saja. Keesokan harinya pihak rumah sakit memberitahukan hasilnya
bahwa hasilnya sudah bisa diambil. Saya kembali merasa deg-degan, tetapi perasaan saya sangat tenang sambil dan dalam perjalanan mengambil hasil saya terus mengucapkan the battle is the Lord's, the battle is the Lord's berulang-ulang. Sebelum membaca hasil saya berdoa dan puji Tuhan, hasilnya bagus sekali. Puji Tuhan, tidak ada sel kanker yang aktif dan badan mama bersih dari kanker payudara. Kami sangat tenang sekali. Tuhan Yesus sudah memenangkan peperangan ini. Setiap minggu kami selalu bersama-sama beribadah di ruang keluarga dan setiap hari kami merasakan Tuhan Yesus melindungi kami dari sakit penyakit, dari virus yang ada di dunia ini. Demikianlah kesaksian saya. Tetap memandang salibnya dan jangan menggunakan kekuatan kita, tapi andalkan Tuhan Yesus dan kita pasti menang. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan. Diberkatilah saudara, diberkatilah saya. Betapa kami bersyukur Tuhan buat karya yang besar yang telah Engkau kerjakan di atas kayu salib melalui anakmu. Anakmu mencurahkan darahnya, menguduskan kami satu kali untuk selamanya. Memateraikan kami dengan Roh Kudus sebagai milikmu, jaminan yang pasti kami akan menerima semua berkat-berkat yang telah Engkau janjikan kepada Abraham dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, biarlah anak-anak-Mu hari ini Tuhan melalui hari Pentakosta, hari di mana Engkau memberikan apa yang Engkau janjikan kepada setiap orang yang percaya, yaitu Roh Kudus. Biarlah hari ini Tuhan mereka senantiasa menyadari mereka adalah orang-orang yang sudah dikuduskan oleh darah Yesus. Dan kami percaya ketika mereka percaya mereka adalah orang yang dikuduskan darah Yesus. Di mana darah ditinggikan, di mana ada darah, di situ pengurapan turun. Dan mereka percaya Tuhan senantiasa bahwa Roh Kudus ada di dalam mereka. Tidak pernah meninggalkan mereka seperti orang-orang dalam zaman perjanjian lama. Tetapi Roh Kudus ada bersama-sama dengan mereka selama-lamanya sebagai jaminan mereka adalah miliknya Allah. Dan kalau mereka adalah miliknya Allah, mereka adalah keturunan Abraham dan berhak menerima semua janji-janji Allah. Biarlah Engkau berjalan di depan mereka, berperang buat mereka, menutup barisan di belakang mereka. Biarlah Engkau membawa mereka masuk ke dalam tempat perhentian-Mu Tuhan. Biarlah semua janji Allah kepada Abraham digenapi dalam seluruh kehidupan mereka. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin.